Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Alia duduk di sudut kamar dengan tangan terlipat di dada, matanya menatap kosong ke arah cermin di depan meja rias. Sudah hampir 1 jam dia berada di sana, diam tanpa kata-kata, sementara suara bising dari ruang tamu terus terdengar. Hari ini adalah hari kesekian perdebatan panjang antara dia dan Reza, suaminya. Alia, aku capek kalau setiap hari kita bertengkar soal ini. Suara Reza meninggi dari ruang tengah. Alia menghela napas. Hatinya sudah cukup lelah. Sejak menikah 5 tahun, lalu dia selalu menjadi tulang punggung keluarga. Semua kebutuhan rumah tangga, dari belanja dapur, cicilan rumah, sampai biaya sekolah anak mereka, semuanya dia yang menanggung. Padahal seharusnya suaminya lah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Tapi Reza selalu punya alasan. Usaha yang dia jalankan katanya sedang tidak stabil. Kadang dia mendapat uang, kadang tidak. Tapi tetap saja, setiap bulan Alia harus menguras gajinya sendiri untuk menutupi segala kebutuhan. Capek? Kamu yang capek. Reza, coba pikir. Selama ini, aku yang menanggung semua kebutuhan rumah ini. Mulai dari bayar listrik, air, internet, belanja bulanan, sekolah Hana, bahkan cicilan rumah juga aku yang bayar. Kamu sadar nggak sih, aku ini perempuan? Seharusnya aku yang dinafkahi, bukan aku yang menafkahi. Reza mendengus kesal, lalu duduk di sofa. Dia meraih ponselnya dan mulai sibuk sendiri, tak acuh pada kata-kata istrinya. Alia, kamu tuh selalu mengungkit-ungkit masalah uang. Aku ini suamimu. Aku nggak mungkin diam aja kalau punya uang. Aku juga nggak mau hidup begini, tapi usaha aku lagi seret. Kamu ngerti nggak? Aku ngerti, tapi sampai kapan? Dari dulu kamu selalu bilang begitu. Kalau memang usaha kamu nggak berhasil, kenapa nggak cari kerja lain? Kenapa harus tetap maksa bertahan di bisnis? Yang nggak jelas ini. Mata Alia mulai berkaca-kaca. Dia tidak ingin menangis, tidak ingin terlihat lemah, tapi dadanya sesak. Aku ini laki-laki, Alia. Aku nggak mau kerja di bawah orang lain. Aku ingin usaha sendiri. Jawab Reza dengan nada keras. Itu egois, Reza. Aku juga punya harga diri. Aku juga capek kerja siang malam buat nutupin semua kebutuhan kita. Kamu tahu nggak, teman-temanku selalu bilang, aku ini perempuan bodoh. Bodoh karena mau-maunya membiayai suami, yang bahkan gak mau berusaha lebih. Aku malu, Reza. Aku malu setiap ada arisan, setiap ada pertemuan keluarga. Aku harus berpura-pura bahwa kamu masih bertanggung jawab, padahal kenyataannya semua ini pakai uangku. Reza membanting ponselnya ke meja, membuat suara keras yang menggema di ruangan. Hana, anak mereka yang baru berusia 4 tahun, tiba-tiba berlari dari kamarnya dengan wajah ketakutan. Mama, Papa, jangan berantem. Suara kecilnya membuat Alia terdiam sejenak. Nafasnya naik turun, tapi dia segera menarik anaknya ke dalam pelukan. Maaf, sayang. Mama nggak marah. Mama cuma ngomong sama Papa, katanya lembut, meskipun hatinya sendiri sedang bergejolak. Reza menghela napas panjang, lalu berdiri. Tanpa berkata-kata, dia mengambil kunci motor dan berjalan keluar rumah. Suara pintu yang ditutup dengan keras membuat Alia semakin sakit hati. Hana menatap ibunya dengan wajah polos. Mama sedih? Tanyanya. Alia tersenyum tipis dan mengusap rambut anaknya. Enggak, sayang. Mama nggak sedih. Jawabnya pelan, meskipun air mata mulai menggenang di sudut matanya. Hana memeluk ibunya erat.
seolah mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangga mereka. Sejak awal menikah, Alia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan seperti ini. Dia tahu Reza bukan orang kaya, tapi dulu dia percaya bahwa suaminya adalah pria yang bertanggung jawab. Sayangnya, seiring waktu berlalu, keyakinannya mulai goyah. Reza memang bukan pria yang jahat. Dia tidak selingkuh, tidak kasar, tidak pernah menyakiti Alia secara fisik, tapi bukankah menyakiti secara batin juga sama buruknya? Bukankah membiarkan istri berjuang sendirian juga bentuk dari ketidakadilan? Malam itu, Alia terbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Sampai kapan dia harus bertahan? Sampai kapan dia harus menjadi satu-satunya orang yang peduli pada kestabilan rumah tangga mereka? Ketika subuh tiba, Reza belum pulang. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Alia sudah lelah untuk merasa cemas. Dulu, dia pasti akan menunggu, akan khawatir, akan menangis. Tapi sekarang, dia hanya merasa hampa. Saat matahari mulai naik, pintu depan terbuka. Reza masuk dengan wajah lelah dan mata sembab, sepertinya dia tidak tidur semalaman. Tanpa berkata-kata, dia berjalan ke kamar dan merebahkan diri di kasur. Alia menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Dia melangkah ke dapur, membuatkan secangkir kopi hitam, lalu meletakkannya di atas meja di dekat tempat tidur. Reza membuka matanya dan menatap Alia. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa Alia pahami. Alia, suaranya serak. Alia tidak menjawab. Dia hanya duduk di tepi tempat tidur, menunggu Reza berbicara. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya pelan. Alia tersenyum pahit. Kalau kamu nggak mau kehilangan aku, kenapa kamu biarkan aku terus berjuang sendirian? Tanyanya lirih. Reza terdiam. Tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan panjang yang menggantung di antara mereka. Reza tetap diam, menundukkan kepala seolah mencari jawaban di lantai kamar mereka. Alia menunggu, tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Aku nggak bisa terus begini, Reza. Ucapnya pelan, tapi tegas. Reza mengangkat kepalanya, menatap istrinya dengan mata yang penuh kelelahan. Kamu mau apa, Alia? Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma mau kejelasan. Aku mau kamu sadar kalau aku ini istrimu, bukan mesin ATM-mu. Aku mau tahu apakah kamu benar-benar masih mau berjuang untuk keluarga ini, atau aku harus berhenti berharap. Reza menelan ludah. Kata-kata Alia menohoknya lebih dalam daripada yang ia kira. Ia tahu istrinya benar. Sudah terlalu lama ia bersembunyi di balik egonya. Ia memang ingin sukses dengan caranya sendiri, tapi selama ini, ia buta terhadap kenyataan bahwa istrinya telah berjuang sendirian. Aku nggak pernah maksud untuk menyusahkan kamu, Alia. Suaranya melemah. Alia mengusap wajahnya, menahan emosinya, agar tidak meledak. Tapi kenyataannya, kamu memang menyusahkan aku. Kamu nggak pernah sadar betapa beratnya beban yang aku tanggung. Kamu bilang kamu nggak mau kerja di bawah orang lain, tapi apa gunanya harga diri kalau aku yang harus membanting tulang sendirian? Reza kembali terdiam. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuat Alia merasa lebih baik. Tapi, tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Suasana kamar menjadi begitu sunyi. Hana, yang tertidur di kamar sebelah, mulai bergerak gelisah, seakan merasakan ketegangan yang terjadi di rumah mereka. Aku kasih kamu waktu. Alia akhirnya berbicara lagi. Aku nggak minta kamu langsung jadi orang kaya. Aku nggak minta kamu kasih aku kemewahan.
Aku cuma minta kamu bertanggung jawab. Aku mau lihat perubahan, Reza. Kalau kamu masih tetap seperti ini, aku nggak tahu apakah aku bisa terus bertahan. Jantung Reza berdebar keras mendengar kata-kata itu. Ini pertama kalinya Alia berbicara dengan nada seperti itu. Bukan sekadar marah atau kesal, tapi seperti seseorang yang sudah hampir menyerah. Alia, kamu nggak serius, kan? Alia menatapnya tajam. Aku serius, Reza. Aku udah terlalu capek. Reza terdiam lama. Ia melihat Alia berjalan keluar kamar, meninggalkannya sendirian dengan pikirannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang berbeda. Alia masih melakukan tugasnya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar Hana ke sekolah, lalu pergi bekerja. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tak lagi berbicara banyak dengan Reza, tak lagi menanyakan apakah suaminya sudah mendapatkan penghasilan atau belum. Ia lelah mengemis perhatian dan tanggung jawab. Sementara itu, Reza mulai merasa tertekan. Ia tak pernah melihat Alia seperti ini sebelumnya. Biasanya, setelah pertengkaran, Alia akan tetap berbicara dengannya, tetap berusaha mencari solusi bersama. Tapi kali ini berbeda. Alia tidak lagi mencoba. Ia benar-benar memberikan jarak. Malam itu, Reza duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang kosong. Ia membuka aplikasi perbankan, saldo tabungannya nyaris habis. Selama ini, ia hanya mengandalkan penghasilan kecil-kecilan dari usaha yang tak jelas arahnya. Ia menatap ke arah kamar, mendengar suara Alia yang sedang membacakan dongeng untuk Hana sebelum tidur. Suara lembut istrinya terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Reza merasa gagal. Ia teringat saat pertama kali menikahi Alia. Saat itu, ia berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab, akan menjaga dan menafkahinya dengan sepenuh hati. Tapi sekarang, ia bahkan tak bisa membelikan baju baru untuk anaknya tanpa meminta uang dari Alia. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Alia. Ia tahu, jika ia tidak segera berubah, maka bukan hanya pernikahannya yang hancur, tapi juga harga dirinya sebagai seorang suami dan ayah. Keesokan paginya, Reza bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap dirinya di cermin, melihat wajah lelahnya sendiri. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Saat Alia keluar dari kamar dengan pakaian kerja, ia dikejutkan oleh pemandangan yang jarang ia lihat. Reza sudah berpakaian rapi, seperti seseorang yang siap berangkat bekerja. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Sedikit curiga. Reza menarik napas dalam. "Aku cari kerja." Alia menatap suaminya, mencoba menilai apakah ini hanya ucapan sesaat atau benar-benar niat yang serius. "Aku tahu aku salah," lanjut Reza. "Aku tahu aku udah terlalu lama bergantung sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Alia. Aku janji, aku bakal berubah." Alia masih diam. Ia ingin percaya, tapi ia juga sudah terlalu sering mendengar janji-janji seperti ini. "Terserah kamu, Reza," katanya akhirnya. "Aku sudah capek ngomongin hal yang sama berulang kali. Kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan dengan tindakan." Reza mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia mengambil tas dan berangkat. Hari itu terasa panjang bagi Alia. Di kantor, pikirannya terus melayang ke suaminya. Apakah Reza benar-benar mencari pekerjaan? Ataukah ini hanya kata-kata yang nantinya akan berlalu begitu saja? Sore harinya, saat Alia pulang, ia melihat Reza sedang duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Ada beberapa lembar kertas di tangannya. "Kamu dapat kerja?" tanyanya hati-hati. Reza mengangguk. "Aku diterima di sebuah perusahaan logistik sebagai staf gudang. Gajinya nggak besar, tapi setidaknya aku bisa mulai dari sini." Alia terdiam. Ia tak tahu harus merasa lega atau skeptis.
Aku nggak mau kamu kecewa lagi, Alia. Lanjut Reza. Aku benar-benar serius kali ini. Alia menghela napas panjang. Ia menatap suaminya, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Baik, katanya, akhirnya. Aku akan lihat seberapa serius kamu. Reza tersenyum kecil. Ia tahu ini belum selesai. Ia tahu butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Tapi ini adalah awal, dan kali ini ia tidak akan mengecewakan Alia lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan atmosfer yang sedikit berbeda di rumah mereka. Alia masih bersikap dingin, tapi tidak lagi sekeras sebelumnya. Sementara itu, Reza benar-benar berangkat kerja setiap pagi dan pulang dalam keadaan lelah. Ia tak banyak bicara, tapi Alia tahu suaminya sedang berusaha. Malam itu, saat Alia sedang menyusun laporan kantornya di meja makan, Reza duduk di depannya dengan gelas kopi yang hampir kosong. Ia tampak ragu untuk berbicara, tapi akhirnya memberanikan diri. Alia, panggilnya pelan. Alia tetap fokus pada laptopnya. Reza menghela napas. Aku dapat gaji pertamaku minggu depan. Jari Alia berhenti mengetik sejenak. Ia melirik suaminya, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Aku mau kasih semua uangnya ke kamu, lanjut Reza. Aku mau mulai bantu keuangan rumah ini, meskipun belum banyak. Alia menutup laptopnya perlahan. Ia menatap Reza dalam diam, mencoba membaca ketulusan dalam tatapannya. Kenapa baru sekarang, Reza? Tanyanya akhirnya. Reza menunduk, jemarinya mengusap gelas kopi yang mulai dingin. Aku bodoh, Alia. Aku terlalu keras kepala, terlalu percaya sama egoku sendiri. Aku kira aku bisa sukses dengan caraku, tapi ternyata aku cuma menyusahkan kamu. Alia menghela napas panjang. Ia ingin marah, ingin mengeluarkan semua rasa kecewa yang selama ini ia pendam. Tapi entah kenapa, melihat suaminya saat ini, ia tak bisa. Aku gak butuh uangmu, Reza, katanya akhirnya. Reza menatapnya, terkejut. Aku butuh tanggung jawabmu. Aku butuh kepastian bahwa kamu benar-benar sadar akan peranmu sebagai suami dan ayah. Uang bisa dicari, tapi kalau kamu tetap keras kepala seperti dulu, kita nggak akan pernah punya rumah tangga yang sehat, lanjut Alia. Reza mengangguk pelan. Aku paham, Alia. Aku paham sekarang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Alia melihat sesuatu yang berbeda di mata suaminya. Bukan janji kosong, bukan sekadar kata-kata. Kali ini, ia melihat kesungguhan. Hari-hari berikutnya, sedikit demi sedikit, keadaan mulai membaik. Reza mulai berkontribusi dalam keuangan rumah tangga, meskipun gajinya belum sebesar Alia. Ia juga mulai lebih banyak membantu mengurus Hana, tidak lagi lepas tangan seperti dulu. Namun, hidup selalu punya cara untuk menguji kesabaran seseorang. Suatu sore, Alia sedang menunggu Hana pulang dari les di sekolah ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Selamat sore, ini dengan Ibu Alia. Suara seorang perempuan terdengar di ujung telepon. Iya, betul. Ini siapa ya? Saya dari bagian keuangan Bank Mandiri, Ibu. Kami ingin mengonfirmasi mengenai tagihan kartu kredit atas nama Reza Putra. Ada keterlambatan pembayaran selama 3 bulan terakhir dengan total tunggakan 10 juta rupiah. Alia terdiam. Maaf, bisa diulangi? Saya kurang menangkap, katanya. Meskipun ia sebenarnya mendengar dengan sangat jelas. Suami ibu, Bapak Reza Putra, memiliki tunggakan kartu kredit sebesar 10 juta rupiah yang belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Kami ingin memastikan apakah ada rencana pembayaran dalam waktu dekat? Alia menggenggam ponselnya erat. Dadanya mendadak sesak. Baik, saya akan bicara dengan suami saya dulu, jawabnya sebelum menutup telepon.
Alia menatap kosong ke arah luar. Jendela mobilnya. Tunggakan kartu kredit? 10 juta rupiah? Sejak kapan Reza punya kartu kredit? Untuk apa dia menggunakannya? Malamnya, saat Reza pulang, Alia langsung menyodorkan ponselnya ke meja. Bang tadi menelepon. Katanya kamu punya tunggakan kartu kredit 10 juta rupiah. Ucapnya datar. Reza terkejut. Mereka menelepon kamu? Kenapa? Kamu gak mau aku tahu. Reza mengusap wajahnya. Alia, aku bisa jelasin. Jelaskan. Reza menelan ludah. Aku ambil. Kartu kredit itu buat modal usaha dulu. Aku kira aku bisa bayar pakai keuntungan bisnis, tapi waktu usahaku gagal, aku nggak bisa bayar cicilannya. Alia menghela napas. Dan kamu nggak cerita ke aku? Aku takut, Alia. Aku nggak mau bikin kamu tambah kecewa. Alia menatap suaminya tajam. Kamu kira aku nggak lebih kecewa setelah tahu dari orang lain? Reza terdiam. Ia tidak punya jawaban. Alia meremas. Tangannya sendiri menahan emosi yang mulai memuncak. Kamu bilang mau berubah, Reza. Tapi kenapa kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Aku nggak bermaksud nyembunyiin, aku cuman... Cukup, Reza. Potong Alia. Aku capek. Aku benar-benar capek. Suasana di antara mereka begitu sunyi. Hana sudah tidur di kamar, tak menyadari bahwa kedua orang tuanya sedang berada di ambang perpisahan. Reza akhirnya berkata dengan suara nyaris berbisik. Aku akan cari cara untuk bayar utangnya. Aku janji, Alia. Alia menatapnya lama, lalu berdiri. Aku sudah lelah mendengar janji. Malam itu, Alia tidur dengan punggung menghadap suaminya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dan mungkin, kali ini, ia harus mengambil keputusan yang selama ini selalu ia hindari. Pagi itu, Alia bangun dengan kepala yang berat. Matanya terasa perih akibat kurang tidur. Tapi ia tetap bangkit, melakukan rutinitas seperti biasa. Di dapur, Reza sudah duduk sambil menyesap kopi. Wajahnya kusut, seperti orang yang juga tidak tidur semalaman. Ia menatap Alia dengan penuh harap, tapi Alia tidak mengatakan apa-apa. Hanya tatapan datar yang ia berikan sebelum melanjutkan aktivitasnya. Saat Alia sedang mengemas bekal Hana, tiba-tiba Reza bersuara. Alia, aku benar-benar akan cari cara untuk bayar utang itu. Alia tetap diam, hanya menyelesaikan pekerjaannya dengan ekspresi tanpa emosi. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya cerita dari awal. Lanjutnya lagi. Tapi aku nggak mau kita jadi kayak gini, Alia. Aku nggak mau kehilangan kamu. Alia menghentikan gerakannya sejenak, lalu menghela napas pelan. Ia menatap suaminya, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. Kamu selalu bilang nggak mau kehilangan aku, Reza. Tapi kamu nggak pernah sadar kalau setiap kebohonganmu membuat aku semakin menjauh. Reza menunduk. Ia tidak bisa menyangkal kebenaran itu. Saat itulah Hana keluar dari kamarnya, masih mengucek matanya yang mengantuk. Mama, Papa, kenapa diem-dieman? Tanyanya polos. Alia tersenyum kecil, menekan semua emosinya agar tidak terlihat di depan anaknya. Gak apa-apa, sayang. Ayo sarapan dulu, nanti kita telat. Hana mengangguk, lalu duduk di kursinya. Reza menatap putrinya, lalu menatap Alia lagi. Ada ketakutan dalam hatinya. Jika Alia benar-benar pergi, ia akan kehilangan segalanya. Setelah mengantar Hana ke sekolah, Alia memutuskan untuk pergi ke kantornya lebih awal. Ia butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir. Di dalam mobil, pikirannya berputar tanpa henti. Apakah ia harus bertahan? Ataukah ia harus pergi sebelum semuanya semakin hancur? Di satu sisi, ia masih mencintai Reza. Bagaimanapun, ia telah menjalani pernikahan ini dengan penuh perjuangan.
Tapi di sisi lain, ia sudah terlalu lelah menjadi satu-satunya yang berjuang. Siang itu, Alia menghubungi sahabatnya, Rina, dan mengajaknya bertemu sepulang kerja. Ketika mereka bertemu di sebuah kafe kecil, Rina langsung bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Alia. "Ada apa, Alia? Wajahmu kusut banget," tanya Rina sambil menyesap jus jeruknya. Alia menghela napas panjang. "Aku nggak tahu harus gimana, Rin. Aku capek banget." "Capek karena Reza?" Alia mengangguk. Ia menceritakan semuanya, mulai dari perubahan sikap Reza, utang kartu kredit yang baru ia ketahui, hingga ketakutannya tentang masa depan pernikahan mereka. Rina mendengarkan dengan sabar, lalu menatap Alia dengan serius. "Alia, aku tahu kamu cinta sama Reza. Tapi pertanyaannya, apakah cinta saja cukup kalau dia terus menyakiti kamu seperti ini?" Alia terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menghantamnya tepat di hati. "Kalau kamu terus bertahan dan dia nggak benar-benar berubah, kamu yang akan semakin menderita. Aku nggak bilang kamu harus langsung pisah, tapi kamu harus mulai pikirin kebahagiaan kamu juga, Alia." Alia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Saat pulang ke rumah malam itu, Alia menemukan Reza duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia langsung tahu, ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa?" tanyanya hati-hati. Reza mengangkat kepalanya, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku tadi ditawari pinjaman sama temenku buat nutup utang kartu kredit." Alia langsung merasa darahnya naik ke kepala. "Jadi kamu mau gali lubang tutup lubang, Reza?" "Bukan, begitu Alia. Ini cuma sementara, biar kita nggak dikejar debt collector." Alia menekan pelipisnya. Ia benar-benar tidak percaya Reza masih bisa berpikir seperti ini. "Reza," ucapnya dengan suara gemetar menahan amarah. "Kita sudah cukup punya masalah, jangan tambah dengan utang baru. Tapi kalau aku nggak bayar, mereka bakal terus ganggu kita." Alia menatapnya tajam. "Kita? Atau kamu? Karena sejauh ini, semua masalah ini kamu yang buat, Reza." Reza terdiam. Alia menghela napas panjang. Ia merasa kepalanya semakin berat. "Aku nggak mau terus hidup dalam ketidakpastian ini, Reza," lanjutnya dengan suara lebih lembut. "Aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apakah aku masih bisa berharap kamu benar-benar berubah, atau aku harus berhenti berharap." Reza terdiam lama. Ia tahu Alia sudah di batas kesabarannya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku nggak akan ambil pinjaman itu. Aku bakal cari cara lain buat bayar utangnya. Aku janji, Alia." Alia menatap suaminya dalam-dalam. Ia ingin percaya. Tapi bisakah ia? Malam itu, untuk pertama kalinya, Alia benar-benar mempertimbangkan untuk pergi. Tapi ia tahu, keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah. Ia harus benar-benar yakin, karena jika ia pergi, maka ia tidak akan pernah kembali lagi. Hari-hari berikutnya, Alia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi menunggu janji-janji Reza. Ia tidak lagi berharap sebanyak dulu. Ia hanya mengamati, menilai, dan menunggu waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Reza memang tidak jadi mengambil pinjaman dari temannya, tapi Alia juga tidak melihat ada usaha nyata dari suaminya untuk menyelesaikan masalah utangnya. Setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu, "Aku masih cari cara," atau "Aku sudah coba ini dan itu, tapi belum berhasil." Waktu terus berjalan, dan Alia semakin yakin bahwa perubahan yang ia harapkan dari Reza mungkin tidak akan pernah benar-benar terjadi. Sampai suatu hari, saat ia sedang membereskan dokumen-dokumen di lemari,
Ia menemukan sebuah amplop tersembunyi di antara tumpukan kertas lama. Jantungnya berdegup kencang saat melihat isinya. Sebuah tagihan kartu kredit dengan jumlah yang lebih besar dari yang ia duga. Bukan 10 juta, tapi 25 juta. Tangannya gemetar saat membaca angka itu. Matanya menyusuri tanggal-tanggal transaksi yang tertera di lembar tagihan. Beberapa bulan terakhir, ada pengeluaran besar yang sama sekali tidak ia ketahui. Ia langsung merasakan dadanya sesak. Jadi, selama ini Reza tidak hanya berbohong tentang jumlah utangnya, tapi juga tentang pengeluarannya. Ketika Reza pulang malam itu, Alia tidak bisa menahan diri lagi. "Apa ini, Reza?" tanyanya. Melemparkan amplop itu ke atas meja, Reza mematung. Wajahnya langsung pucat begitu melihat isi amplop itu. "Alia, aku bisa jelasin," katanya cepat. "Jelaskan," ucap Alia tegas. Reza menelan ludah, lalu duduk di sofa dengan wajah penuh beban. Aku pakai sebagian untuk investasi. Aku pikir kalau aku berhasil, aku bisa bayar utang itu sekaligus. Tapi ternyata semuanya gagal." Alia tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa yang penuh kepedihan. "Investasi? Kamu masih berani bicara soal investasi, Reza? Sementara keluargamu hampir hancur karena utang yang bahkan aku nggak tahu. Aku nggak mau kamu khawatir, Alia." "Khawatir?" Alia menatap suaminya dengan tatapan yang tidak bisa lagi ditafsirkan. "Kamu kira aku nggak lebih hancur karena semua kebohongan ini?" Reza terdiam. Ia tahu ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kepercayaan Alia. Alia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri meskipun hatinya berkecamuk. "Aku sudah lelah, Reza," katanya pelan. "Aku lelah menunggu kamu berubah. Aku lelah menanggung semuanya sendirian. Aku sudah terlalu lama berusaha mempertahankan sesuatu yang hanya aku saja yang memperjuangkannya." Reza menggenggam tangan Alia. "Alia, tolong, kasih aku kesempatan lagi. Aku janji, aku bakal benerin semuanya." Tapi kali ini, Alia tidak menangis. Ia tidak goyah. Ia hanya menatap tangan suaminya yang menggenggam tangannya, lalu menarik tangannya perlahan. "Aku sudah memberi terlalu banyak kesempatan, Reza." Sunyi. Di dalam hatinya ia tahu, ini adalah akhir. Dan kali ini, ia benar-benar tidak akan kembali lagi. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan atau berangkat ke kantor lebih cepat, tetapi untuk mengemasi barang-barangnya. Ia telah memikirkan keputusannya semalaman, dan kali ini ia tidak akan ragu. Ketika Reza bangun dan keluar dari kamar, ia terkejut melihat Alia sedang melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. "Alia, kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara panik. Alia tidak langsung menjawab. Ia tetap fokus dengan tangannya yang sibuk, memasukkan beberapa pakaian Hana juga ke dalam tas. Kecil di sampingnya, Reza melangkah mendekat. "Alia, jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan lagi." Alia akhirnya menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang begitu tenang, tapi juga penuh ketegasan. "Apalagi yang mau kita bicarakan, Reza?" tanyanya pelan. "Aku sudah memberi kamu cukup banyak waktu. Aku sudah cukup bersabar. Tapi yang kudapat hanyalah kebohongan demi kebohongan. Aku akan berubah. Aku bersumpah, Alia. Aku cuma butuh sedikit waktu lagi." Alia tersenyum kecil, tapi senyum itu pahit. "Kamu selalu bilang begitu. Selalu butuh waktu. Selalu janji akan berubah. Tapi kenyataannya, aku hanya mengulur waktu untuk..." Melihat hatiku semakin hancur, Reza menggeleng keras. Ia tampak panik, seolah baru menyadari bahwa kali ini Alia benar-benar serius. "Alia,
Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, tanpa Hana. Alia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara mantap, "Tapi aku bisa, Reza." Reza terduduk di sofa, matanya mulai memerah. "Jadi ini akhirnya?" Suaranya bergetar. Alia menatapnya lama sebelum menjawab. "Ini bukan soal akhir atau tidak. Ini soal aku memilih untuk tidak lagi bertahan dalam sesuatu yang tidak membuatku bahagia." Ia meraih tasnya, lalu menatap Reza untuk terakhir kalinya. "Aku akan pergi ke rumah mama sementara. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, bukan kata-kata yang kubutuhkan, tapi bukti." Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan air matanya jatuh. Alia melangkah keluar dari rumah yang selama ini ia pertahankan dengan sekuat tenaga. Ia tidak tahu apakah keputusannya ini akan membawa kebahagiaan atau tidak. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih bebas. Saat mobilnya melaju menjauh dari rumah yang telah ia tinggali selama bertahun-tahun, Alia menoleh sekilas melalui kaca spion. Rumah itu tampak tetap sama dari luar, tenang, kokoh, seperti tidak ada yang berubah. Tapi bagi Alia, semuanya telah berubah. Di kursi belakang, Hana duduk diam sambil memeluk boneka kesayangannya. Gadis kecil itu memang tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. "Mama, kita mau ke rumah nenek?" tanyanya dengan suara polos. Alia tersenyum dan mengangguk. "Iya sayang, sementara waktu, kita tinggal di rumah nenek dulu." Hana tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatap jendela, seolah sedang mencoba memahami dunia yang tiba-tiba terasa berbeda. Ketika mereka sampai di rumah ibunya, Alia disambut dengan pelukan erat. Ibunya tidak bertanya macam-macam, hanya mengusap punggungnya dengan lembut, seolah mengatakan, "Kamu tidak sendirian." Malam itu, Alia duduk di balkon, menatap langit malam yang gelap. Di dalam hatinya, ada kelegaan, tapi juga ada ketakutan. Apakah ia telah mengambil keputusan yang benar? Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Reza masuk. "Alia, aku masih mencintaimu. Aku akan membuktikan kalau aku bisa berubah. Tolong beri aku kesempatan." Alia tidak langsung membalas. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya mengetik, "Aku tidak butuh janji lagi, Reza. Aku butuh bukti." Setelah mengirim pesan itu, ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi takut berjalan sendiri. Dan meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, ia tahu satu hal. Ia berhak untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Alia mulai membangun kembali kehidupannya. Ia fokus pada pekerjaannya, memastikan Hana tetap bahagia, dan perlahan-lahan menikmati kedamaian yang dulu tak pernah ia rasakan. Di rumah ibunya, Alia merasa lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan was-was setiap kali melihat notifikasi bank. Tidak ada lagi kebohongan yang harus ia telan mentah-mentah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa tidur tanpa dihantui rasa cemas. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mudah. Reza masih terus berusaha menghubunginya. Kadang ia menelepon, kadang mengirim pesan panjang yang penuh permohonan. "Alia, aku sudah mulai kerja sampingan. Aku benar-benar berusaha. Aku rindu kamu dan Hana. Tolong jangan buat aku kehilangan keluarga ini. Aku sadar aku salah. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi." Alia membaca pesan-pesan itu dengan hati yang bercampur aduk. Ia ingin percaya bahwa Reza bisa berubah. Tapi, bisakah seseorang yang telah berulang kali berbohong benar-benar berubah hanya karena takut kehilangan? Ibunya memperhatikan keresahan Alia dan suatu malam berkata, "Kamu tahu, Alia, mencintai seseorang itu tidak cukup kalau hanya kamu yang berusaha.
Perubahan tidak datang dari ketakutan, tapi dari kesadaran. Alia termenung lama setelah mendengar kata-kata itu. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, ia sudah terlalu lelah untuk kembali ke siklus yang sama. Ia ingin bahagia, bukan hanya untuk Hana, tapi juga untuk dirinya sendiri. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di taman dekat rumah ibunya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan dari Reza. Ia menatap layar itu cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkat. Halo, di seberang sana, terdengar suara Reza yang pelan namun penuh emosi. Alia, bisakah kita bertemu? Sekali saja, aku ingin bicara langsung denganmu. Alia terdiam. Ia tidak yakin apakah ia siap. Tapi pada akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, Reza, kita bertemu. Tapi ini bukan untuk mendengar janji-janji lagi. Reza terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku tahu. Ketika panggilan berakhir, Alia menarik napas panjang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang pasti, ia akan datang ke pertemuan itu bukan sebagai istri yang terus-menerus dikecewakan, melainkan sebagai seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. Hari pertemuan itu tiba. Alia memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil di tengah kota, bukan tempat yang menyimpan kenangan bagi mereka. Ia tidak ingin terseret dalam nostalgia atau emosi yang bisa melemahkan keputusannya. Ketika ia tiba, Reza sudah ada di sana. Wajahnya tampak lebih tirus, kantung matanya lebih dalam, dan ada kegelisahan yang jelas terlihat di sorot matanya. Begitu melihat Alia, ia langsung berdiri. Alia, terima kasih sudah mau datang. Alia hanya mengangguk, lalu duduk di hadapannya. Ia tidak ingin berlama-lama berbasa-basi. Kamu ingin bicara apa? Tanyanya langsung. Reza mengusap wajahnya, seolah mencari keberanian untuk memulai. Alia, aku tahu aku sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara serak. Setelah kamu pergi, aku baru sadar betapa berantakannya hidupku tanpa kamu. Aku kehilangan segalanya. Alia menatapnya dengan tatapan datar. Reza, aku tidak pergi untuk membuatmu sadar. Aku pergi karena aku sudah lelah. Reza menunduk menggenggam tangannya sendiri di atas meja. Aku tahu, dan aku gak akan minta kamu langsung percaya lagi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berusaha. Aku sudah mulai kerja sampingan. Aku sudah mulai mencicil utangku. Aku bahkan menjual beberapa barang untuk membayar sebagian besar tanggunganku. Alia tetap diam, menunggu kelanjutannya. Aku gak bilang aku sudah berubah sepenuhnya. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya, Alia. Aku ingin jadi pria yang lebih baik. Bukan hanya untukmu, tapi untuk Hana juga. Alia menatapnya lama. Ia bisa melihat kesungguhan di mata Reza. Tapi ia juga tahu, perubahan tidak bisa hanya diukur dari kata-kata atau penyesalan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Reza? Katanya akhirnya. Reza menggeleng pelan. Bukan karena kamu punya utang, bukan karena kita mengalami kesulitan keuangan, tapi karena kamu memilih untuk menyembunyikan semuanya dariku. Aku ini istrimu, Reza. Seharusnya kita menghadapi semua ini bersama. Tapi kamu lebih memilih berbohong, lebih memilih membuatku merasa sendirian dalam pernikahan ini. Reza menggigit bibirnya, ekspresinya penuh rasa bersalah. Aku takut, Alia, katanya dengan suara lirih. Aku takut kamu akan meninggalkanku jika kamu tahu. Alia menghela napas panjang. Dan sekarang, aku tetap pergi, kan? Reza terdiam. Ia tidak bisa membantah kebenaran itu. Alia menyesap kopinya, mencoba menenangkan gejolak dalam hatinya.
Kamu bilang kamu ingin berubah? Tanyanya pelan. Reza mengangguk mantap. Iya. Dan aku akan buktikan itu, Alia. Aku nggak akan memaksamu kembali sekarang. Tapi aku ingin kamu melihat bahwa aku serius. Alia menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, kalau benar kamu ingin berubah, lakukan itu bukan untukku. Lakukan itu untuk dirimu sendiri. Karena jika perubahanmu hanya karena takut kehilangan aku, itu tidak akan bertahan lama. Reza menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku mengerti. Mereka terdiam cukup lama, menikmati keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi pertengkaran. Hanya ada dua orang yang akhirnya menerima kenyataan bahwa cinta saja tidak pernah cukup untuk mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Setelah beberapa saat, Alia menghela napas dan tersenyum tipis. Reza, aku ingin kita tetap baik-baik saja. Untuk Hana. Reza mengangguk. Aku juga. Alia bangkit dari kursinya. Aku harus pulang. Reza tidak menahan. Ia hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Alia, terima kasih sudah mau mendengarkan. Alia tersenyum kecil, lalu melangkah pergi. Ketika ia keluar dari kafe itu, ada perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terbebani oleh kebingungan atau ketakutan. Ia tahu, keputusannya untuk pergi bukanlah kesalahan. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, satu hal yang pasti. Ia tidak lagi takut untuk melangkah sendirian. Karena kini, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari bertahan. Kadang, kebahagiaan justru datang dari keberanian untuk melepaskan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir itu. Alia tetap tinggal di rumah ibunya, menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia fokus pada pekerjaannya, menikmati waktu bersama Hana, dan perlahan-lahan menemukan kembali dirinya yang dulu. Awalnya, ada masa-masa di mana ia masih meragukan keputusannya. Tapi semakin lama, ia menyadari bahwa meninggalkan Reza adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam hubungan yang hanya membuatnya lelah. Reza sendiri tidak lagi seagresif dulu dalam menghubunginya. Sesekali ia mengirim pesan menanyakan kabar Hana, atau sekadar memberitahu bahwa ia masih berusaha memperbaiki hidupnya. Tapi ia tidak lagi memohon Alia untuk kembali. Hingga suatu hari, Reza mengirim pesan yang berbeda. Alia, aku ingin bicara. Kali ini bukan untuk meminta kesempatan, tapi untuk memberi tahu sesuatu. Alia sempat ragu, tapi akhirnya ia setuju untuk bertemu lagi. Kali ini di taman dekat rumah ibunya. Ketika ia tiba, Reza sudah menunggunya di bangku kayu, mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans. Wajahnya lebih segar dibanding terakhir kali mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatap Alia kali ini. Lebih tenang, lebih dewasa. Terima kasih sudah mau datang, katanya dengan senyum kecil. Alia mengangguk, duduk di sampingnya. Ada apa? Tanyanya langsung. Reza menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku hanya ingin bilang kalau aku benar-benar mengerti sekarang, Alia. Aku paham kenapa kamu memilih pergi. Dan aku paham kenapa kita memang tidak bisa kembali lagi. Alia tidak langsung menjawab. Hanya menatap Reza dengan sorot mata penuh perhatian. Aku benar-benar berubah. Bukan karena ingin mendapatkanmu kembali, tapi karena aku sadar, aku butuh berubah untuk diriku sendiri. Lanjut Reza. Aku sudah menyelesaikan sebagian besar utangku. Aku dapat pekerjaan tetap, dan aku sedang menata ulang hidupku. Alia tersenyum tipis. Aku senang mendengarnya, Reza. Reza balas tersenyum, lalu menatap ke depan, ke arah anak-anak yang sedang bermain. Kamu tahu,
Dulu aku pikir kebahagiaan itu datang dari memiliki seseorang yang selalu ada buat kita. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan juga bisa datang dari melepaskan seseorang yang kita sayang. Jika itu memang yang terbaik. Alia terdiam. Kata-kata itu begitu jujur. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketulusan yang berbeda dari Reza. Alia, Reza menoleh, menatapnya dengan lembut. Aku ingin berterima kasih padamu. Karena pergi dariku, kamu menyadarkanku akan banyak hal. Aku tidak akan pernah lupa betapa aku mencintaimu. Tapi aku juga sadar, cinta saja memang tidak cukup untuk membuat kita bahagia. Alia menghela napas, lalu tersenyum. Aku juga berterima kasih Reza, untuk semua kenangan, pelajaran, dan akhirnya, kebebasan. Mereka duduk dalam diam menikmati ketenangan sore itu. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi, karena mereka sama-sama tahu bahwa ini adalah akhir yang terbaik bagi mereka berdua. Ketika akhirnya mereka berdiri dan berpisah di persimpangan jalan, Alia merasa ringan. Tidak ada lagi beban di harinya, tidak ada lagi penyesalan, karena kini ia benar-benar bebas. Dan untuk pertama kalinya ia tahu, ia akan baik-baik saja.